Ngejar kebahagiaan itu sebenarnya adalah sebuah paradoks. Semakin kamu fokus ngejar, justru semakin kamu ngerasa gak punya apa-apa. Gak jarang, orang yang udah kaya masih ngerasa dirinya miskin. Selalu ngerasa serba kekurangan. Padahal apanya yang kurang? Hai semuanya, selamat datang di channel Billion Project, tempat kita sharing informasi edukatif. Dengan aku Rahma, yang di video ini kita bakalan membahas mengenai topik tentang well-being-nya orang kaya. Jadi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya. Apa iya kalau jadi kaya udah ngejamin kita bahagia? Jawaban kamu bisa jadi subjektif. Ya iyalah, semua kan butuh duit. Kalau nggak ada duit mau ngapain aja bawaannya stres. Nggak salah, tapi gimana dengan pejabat yang kita tahu duitnya banyak, tapi masih suka aja korupsi? Apa kurang bahagia? Atau duitnya masih kurang? Terus beberapa orang yang kaya juga masih suka muasin nafsunya dengan hal-hal yang kadang gak etis. Harusnya kalau orang bahagia dengan duit yang banyak itu udah cukup ya buat naikin kualitas hidup. Bayangin kalau kamu punya banyak duit, bisa makan enak, tidur enak, bisa jalan-jalan, bahkan bisa belanja sepuasnya tanpa harus mikirin tanggal tua atau mikirin token listrik yang bunyi dari kemarin. Tapi kenyataannya justru mereka masih kesana kemari nyari sesuatu. Kayak masih aja ada yang kurang. Artinya ada sesuatu nih yang gak bisa dibeli dengan uang. Kondisi-kondisi ini yang sifatnya abstrak. Misalnya kayak hubungannya dengan circle-nya. Menurut psikolog Deborah Serani, orang-orang ini justru punya tingkat persaingan dan rasa gagal yang ekstrim. Mereka jadi terus-terusan ngebandingin hidup mereka dengan orang lain yang mungkin lebih kaya. Nah, ini yang bikin makin tertekan. Ini menarik sih. Kadang bukan soal jumlah harta yang mereka punya, tapi lebih ke nafsu yang gak pernah puas. Bukannya fokus ke kebahagiaan atau makna hidup, malah ke obsesi buat punya lebih banyak kekuasaan atau pengaruh. Dari sini kita tahu kalau definisi bahagia mereka masih belum full. Ibaratnya kalau kayak tangki air tuh masih ada ruang yang belum keisi. Karena kalau udah keisi penuh, mereka bisa sampai di tahap udah cukup. Atau kita sebut dengan good well-being. Nah, jadi well-being tuh apa sih? Well-being tuh simpelnya kayak gimana kamu ngerasa happy sama hidup kamu. Terus gak gampang stres juga. Selain itu, well-being tuh termasuk kamu sehat secara fisik dan mental. Juga bisa jaga kualitas hidup yang oke. So, intinya well-being tuh nyentuh banyak aspek dari segi fisik, emosi, sampai mental. Biar kamu bisa jalani hidup dengan nyaman. Artinya, kalau kamu punya good well-being, kamu gak cuma akan ngerasa bahagia aja, tapi kamu juga bisa ngehandle tekanan hidup dengan baik. Kalau bahasa sederhananya, sejahtera lahir batin. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa sih well-being mereka masih belum bagus juga? Masih aja gak bisa ngerasa cukup. Menurut kalian, kenapa? Well, kalau dari sudut pandang psikolog nih, gak cuma rasa sedih atau rasa cinta doi yang pelan-pelan bisa pudar dan biasa aja. Tapi rasa bahagia juga bisa jadi biasa aja. Misalnya, pas kamu dapat HP baru, awalnya happy banget kan? Tapi lama-lama excitementnya hilang. Dan HP-nya kerasa biasa aja. Pernah ngalamin gitu kan? Nah, konsep kayak gini tuh namanya hedonic adaptation. Sama aja kayak yang dialamin orang kaya. Misalnya, mereka udah terbiasa punya barang-barang mewah. Jadi barang yang awalnya bikin mereka seneng, lama-lama kerasa biasa aja.
Orang-orang kaya, termasuk yang udah punya banyak hal, bakal terus cari hal baru buat bikin mereka merasa bahagia lagi. Misalnya, beli barang baru, liburan, atau nyoba yang lain. Tapi setelah dapat atau ngerasain hal baru itu, rasa senengnya cuma sementara. Seiring waktu, mereka bakal terbiasa atau adaptasi lagi sama hal itu. Dan rasa bahagianya gak seintens awal-awal. Excitement mereka bakal balik lagi atau kereset ke titik di saat mereka belum dapat hal yang buat mereka bahagia. Jadi, mereka masuk ke siklus terus-terusan cari hal baru yang nyenengin. Tapi ujung-ujungnya adaptasi lagi sama hal-hal itu. Kalau gitu, bagaimana sih proses adaptasinya? Nah, ada 2 proses. Pertama, penurunan emosi positif. Jadi, emosi positif yang kamu rasain pas punya sesuatu baru bakal makin jarang muncul atau intensitasnya makin lemah. Ya, awalnya happy banget, tapi makin lama ya gitu-gitu aja, gak ada spesialnya. Bayangin, kamu akhirnya jadian, terus akhirnya punya pacar baru. Seneng banget kan? Berbunga-bunga tiap ketemu. Tapi selang beberapa waktu, intensitas bahagia itu jadi turun. Bahagia banget, terus bahagia aja. Lama-lama biasa aja. Kalian gitu nggak? Jangan sampai ya. Terus adaptasinya orang kaya yang kedua adalah dengan peningkatan aspirasi. Di sini, orang kaya mulai ngerasa kalau hal yang bikin senang itu udah jadi biasa aja. Makanya, standar kebahagiaannya otomatis naik. Jadi, setelah dapat yang dipengenin, nggak cukup lagi buat bikin happy kayak sebelum-sebelumnya. Selalu ada dorongan buat cari hal yang lebih gede atau lebih-lebih lah. Ya, termasuk kaya, orang yang udah kaya tapi masih korupsi aja. Ada standar yang pengen dikejar terus. Yang tadinya di dompet cuma ada jutaan, pengen nambah lagi sampai miliaran. Bahkan terus sampai triliunan. Terus aja kayak gitu. Karena mereka dan kita selalu adaptasi sama apa yang udah didapetin. Tapi sebenarnya hedonic adaptation itu gak sepenuhnya jelek. Kita sebagai manusia tetap butuh bentuk adaptasi hedonic adaptation. Kenapa? Menurut penelitian, hedonic adaptation ini sebenarnya berguna banget karena membantu kita bertahan dari rasa sakit atau trauma. Ada istilah menarik nih, ya, psikolog menyebutnya sebagai psychology immune system atau sistem imun psikologis. Sistem ini ngebantu kita untuk ngehandle tekanan hidup, ngeminimalisir dampaknya, bahkan sampai bikin kita lupa sama masalah tersebut. Lah, kenapa kalau kita udah bahagia masih harus ngerepotin psikologi imun sistem kita? Kan happy-happy aja nih, gak ada yang harus disembuhin. Nah, ini menarik banget. Meskipun udah seneng karena kaya bisa beli ini itu, tapi adaptasi itu tetap penting. Supaya kita bisa ngerespon pengalaman hidup dengan penuh pemaknaan. Kalau kita terus-terusan bahagia, kita mungkin bakal gak ngerti sama makna dari kebahagiaan itu sendiri. Bayangin aja, kalau setiap hari adalah hari bahagia, lama-lama kita gak akan ngehargai momen-momen bahagia itu. Justru kita makin gak bahagia. Nah, psikologi imun sistem kita berfungsi untuk melindungi kita dari kejatuhan emosi yang ekstrim. Setelah ngalamin sesuatu yang bikin kita super duper bahagia, sistem imun ini membantu kita untuk kembali ke baseline atau tingkat emosi normal. Gunanya biar kita nggak terlalu bergantung sama faktor eksternal buat kebahagiaan kita. Kalau kita bahagia terus, itu bisa bikin kita lebih rentan pas hal-hal buruk terjadi. Akhirnya, bisa jadi kita bakal lebih hancur di saat kebahagiaan itu hilang. Lalu, proses kerja hedonic adaptation tuh gimana ya? Nah, jadi
Hedonic adaptation itu sebenarnya ada dua jalur yang paling bertentangan. Pertama, ada yang disebut efek positif. Pas kita terus mikirin hal-hal baik yang terjadi, kebahagiaan kita juga ikut meningkat. Ini namanya proses bottom up, di mana kebahagiaan muncul dari kumpulan pengalaman emosional yang positif. Jadi, saat kita ingat momen-momen bahagia, perasaan itu bisa bertahan lebih lama. Tapi lama-lama, kalau kita nggak lagi fokus ke hal-hal itu, perasaan bahagia itu bisa mulai menghilang. Sama halnya kayak orang kaya, yang dipikirin bukan lagi hal-hal yang udah pernah dicapai. Makanya akan selalu craving ke sesuatu yang lain yang terus dipikirin. Dan ketika dapat, jadi reward tersendiri buat dia. Jadinya bisa ngerasain bahagia. Yap, polanya begitu terus. Terus yang kedua, ada efek negatif. Di mana saat kita terus-menerus mikirin perubahan positif yang udah terjadi, itu bikin kita jadi pengen lebih banyak hal positif lagi. Akibatnya, standar kebahagiaan kita jadi makin tinggi. Dan itu bisa bikin kita ngerasa kurang bahagia. Proses ini disebut proses top down. Jadi, alih-alih nih kita ngerasa puas dengan apa yang udah kita capai, kita malah jadi terus mencari kebahagiaan yang lebih besar. Momen inilah yang bikin ngejebak kalau salah ambil langkah. Karena kita ngegantungin kebahagiaan sama capaian-capaian baru. Of course, itu bisa bikin kita stres atau kurang bahagia. So, intinya, dua efek ini walaupun kelihatannya berlawanan, sebenarnya sama-sama ngejar hal yang sama, yaitu hal-hal yang bikin kita ngerasa seneng dalam hidup. Terus, gimana dong biar kita bisa tetap bahagia? Ada nih, model yang namanya Hedonic Adaptation Prevention atau disingkat dengan HAP. Intinya ini buat ngejaga biar kita nggak cepet adaptasi sama kebahagiaan supaya perasaan bahagia kita bisa lebih awet. Cara yang pertama, variasi. Pengalaman yang selalu berubah itu bisa bikin kita tetap ngerasa bahagia. Jadi, kalau kita terus dapet hal baru atau kejutan, otak kita bakal tetap excited. Dengan terus nyobain hal-hal yang beda, kita nggak gampang bosen dan bisa lebih lama ngerasain kebahagiaan. Jadi, variasi itu lebih penting biar kita tetap happy. Kedua, dengan apresiasi, alias menghargai dan mensyukuri apa yang kita punya. Jadi, kita nggak gampang ngerasa bosan atau pengen lebih banyak. So, kebahagiaan itu lebih maksimal kalau kita bisa manfaatin semua yang udah kita punya sekarang sebelum nyari-nyari ke hal lainnya. Intinya, ada keseimbangan yang perlu kita jaga antara fokus di sini dan sekarang sama mikirin rencana buat besok. Kalau kita bisa dapat keseimbangan ini, kemungkinan besar tingkat kebahagiaan kita bakal maksimal. Jadi, daripada terus-terusan berharap atau ngejar yang belum kita miliki, mendingan kita syukuri dan nikmati apa yang udah ada. Dengan cara gitu, kita bisa lebih bahagia tanpa nungguin masa depan yang belum tentu. Nah, sampai sini menurut kamu uang bisa ngebeli kebahagiaan gak ya? Karena pada akhirnya, kebahagiaan itu sifatnya selalu subjektif. Yang kaya kadang belum ngerasa kaya, dan yang miskin bisa jadi udah ngerasa kaya. Dan semoga yang lagi nonton ini jadi orang yang kaya plus punya good well-being. Yuk, sama-sama kita jadi orang sukses. Remember, we only live once. So, take a life's advance. Share video ini ke teman-teman kalian supaya nggak hanya berhenti di kamu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus update dengan informasi-informasi bermanfaat yang lain. Sampai jumpa di video lainnya ya, and have a good day.